Ya, Anda menyaksikan spesial dialog KTT Asia Timur bersama saya Safrina Nasution. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengatakan walaupun di tengah situasi sulit, keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini memproduksi banyak hal dalam rangka menjaga perdamaian dan kemakmuran di kawasan. Salah satunya yang disorot oleh Presiden Jokowi adalah disepakatinya East Asia Summit Leader Statement atau pernyataan para pemimpin KTT Asia Timur. Pada hari ketiga puncak KTT ASEAN 2023, Jokowi memimpin KTT Asia Timur yang termasuk di dalamnya hadir para pemimpin ASEAN, China, Rusia, dan Amerika Serikat. Lewat pertemuan itu, Jokowi menjelaskan East Asia Summit Leaders Joint Statement menyepakati skema epicentrum of growth atau kawasan sebagai pusat pertumbuhan, di mana menurutnya ini bukan proses yang mudah. Lantaran ada tarik-menarik geopolitik yang sangat kental, bahkan mengingatkan Jokowi pada suasana G20 di Bali. Namun akhirnya konsensus tercapai. Jokowi mengatakan dalam forum-forum di KTT ASEAN, para pemimpin yang hadir mempunyai tanggung jawab besar untuk tidak menciptakan ketegangan dan konflik baru. Setelah melalui proses yang panjang dan sulit, akhirnya kita berhasil mensepakati EAS Leaders Joint Statement mengenai epicentrum of growth. Sekali lagi, ini bukan proses yang mudah, tarik-menarik geopolitik yang sangat kental, mengingatkan saya seperti saat G20 di Bali. Tapi alhamdulillah konsensus tercapai. Dan untuk mengulas lebih jauh soal KTT Asia Timur, kunci stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global, sudah hadir bersama kita saat ini Bapak Dery Aman, Duta Besar Republik Indonesia untuk ASEAN. Apa kabar Pak Dery? Kabar baik, terima kasih sudah diundang ke sini. Sebelum tentunya ingin bertanya nih Pak, bagaimana sebenarnya relevansi East Asia Summit di KTT ASEAN kemarin? Bagaimana Pak berjalannya ASEAN Summit kemarin? Sukses, itu yang pasti ya. Setelah apa yang kita jalankan selama 1 tahun ini, mulai dari Januari sampai dengan saat ini sebagai Ketua ASEAN, rangkaian KTT ASEAN kemarin tentunya suatu kesuksesan dalam artian penyelenggaraan, dalam artian outcome documents yang kita peroleh, kesepakatan dan komitmen yang kita peroleh, dan khususnya East Asia Summit dengan 10 negara anggota ASEAN dan 8 negara peserta EAS, itu kita mencapai suatu komitmen yang signifikan di mana mereka semua berkomitmen untuk menjadikan kawasan sebagai epicentrum of growth, jadi pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya seberapa signifikan Pak dan seberapa penting peran dari adanya East Asia Summit di ASEAN Summit kemarin, dan mungkin jika kita trace back kembali, awal adanya East Asia Summit itu seperti apa untuk menjaga stabilitas dan juga perekonomian global? Ya, jadi East Asia Summit ini atau KTT Asia Timur ini menjadi bagian dari ASEAN-led mechanism atau mekanisme kerjasama ASEAN yang dipimpin oleh ASEAN. Dan tentunya East Asia Summit yang terdiri dari 18 negara peserta, 10 ASEAN, dan 8 negara lainnya. 8 ini kan antara lain Amerika, Rusia, China, ROK, Jepang, Australia, New Zealand. Itu menunjukkan signifikansinya dari East Asia Summit sebagai suatu forum yang menjadi bagian dari kerjasama ASEAN. Jadi di forum ini tentunya ini suatu forum yang sangat strategis, di mana para leaders dapat duduk bersama di dalam East Asia Summit ini untuk membahas berbagai isu. Isu yang menjadi kepentingan Indonesia, yang menjadi kepentingan ASEAN, yang menjadi kepentingan kawasan Indo-Pasifik, maupun yang menjadi kepentingan negara-negara 8 itu. Ya, 8 East Asia countries ya Pak ya. Ya. Ini kan the 18 East Asia Summit. Ya. Berarti pertama kali ada East Asia Summit itu pada tahun 2005. 2005. Waktu itu di Kuala Lumpur dibentuk East Asia Summit. Tentunya proses pembentukannya itu tidak serta-merta ya. Sudah ini menjadi salah satu pemikiran Indonesia memang pada saat itu. Kita menjadi ketua tahun 2003, kita sudah mulai mencetuskan pemikiran pembentukan East Asia Summit. Berproses sampai dengan 2005 secara resmi terbentuk. Hingga hari ini setiap tahun East Asia Summit itu dilaksanakan, di mana para leaders itu duduk
dan membahas berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama. Nah Pak, khususnya untuk East Asia Summit tahun ini, dunia tuh seakan-akan menyorot pertemuan East Asia Summit kemarin. Karena that's the platform, that's the place where US, China, sama Rusia bisa duduk bersama-sama. Ya, Pak, benar. Apa makna dari kehadiran 3 economic powerhouse tersebut bisa hadir ke ASEAN? Ya, sekali lagi keunikan dan strategisnya East Asia Summit ini di mana memungkinkan 3 negara besar itu bisa hadir dalam satu forum, terutama di saat geopolitical situation yang ada ya, economic situation juga menentukan. Jadi ini menjadi sorotan memang. Di mana Indonesia yang memiliki dengan menjadi ketua ASEAN ya, tahun ini bisa dikatakan sebagai convening power, di mana kita mengundang para leaders ini untuk duduk bersama, sehingga semua orang melihat apa sih yang dibahas, apa sih yang dibicarakan. Karena walau bagaimanapun kita semua tahu perkembangan situasi dunia sebagaimana ditekankan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi, bahwa keadaan di dunia ini tidak baik-baik saja. Jadi East Asia Summit ini perlu kita jadikan sebagai suatu forum di mana keadaan dunia yang sedemikian rupa ini apa yang harus dilakukan. Jadi ini salah satu maksud dan tujuan dari East Asia Summit itu gimana sih ke depannya ini. Dan ke depannya ini tentunya kita ingin mendorong forum ini untuk menghasilkan suatu komitmen. Dan komitmen itu salah satunya dengan adanya EAS Leader Statement on the maintaining and promoting the region as an epicentrum of growth. Jadi kawasan ini harus dijadikan kawasan pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi ASEAN, bagi kawasan Indo-Pasifik, dan juga berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi global. Nah, tentunya ingin kita tanyakan ke depannya, bringing those 3 economic powerhouse itu tidaklah mudah, Pak. Dan walaupun Indonesia as a convening power dalam hal ini sebagai chairmanship, tentunya ada approach tersendiri, Pak, dari Indonesia sampai mereka bisa hadir. Bisakah kita bertanya seperti apa approach yang diberikan chairmanship Indonesia agar mereka akhirnya decided untuk bisa duduk di satu forum dan bahkan tujuannya tercapai lagi, Pak? Ya, maksudnya dalam hal ini Leaders Declaration-nya ada outputnya gitu. Iya, jadi memang suatu 18th East Asia Summit ini kan suatu regular meeting ya. Tapi tentunya proses untuk terjadinya regular meeting ini sedemikian rupa sukses, katakanlah, itu ada prosesnya yang panjang itu. Jadi mulai dari awal tahun kita mulai menjadi chair, kita sudah mengarahkan diri kita untuk bagaimana 18th East Asia Summit ini bisa sukses dengan kehadiran dan outputnya apa. Nah ini tentunya mulai dari katakanlah dari mulai Bu Menlu ke bawah itu kita bekerja untuk itu. Kita sama-sama solid untuk mengupayakan kehadiran para leaders ini yang sangat strategis, kemudian juga apa agendanya. Message apa yang diresonansikan ke mereka, Pak? Ke Amerika Serikat, ke China, dan ke Rusia tentang Jadi ASEAN kita ini? selalu sampaikan bahwa ASEAN ini kan mengedepankan kerjasama dan kolaborasi serta dialog. Nah, East Asia Summit ini tentunya kita harus terus kembangkan sebagai suatu forum di mana mereka bisa berkomunikasi, bisa berdialog, bisa menyampaikan concern atau keluh kesahnya, dan bisa mencapai suatu kesepakatan dan komitmen, oke, untuk ke depan kita harus mengarah seperti ini, kita harus mengupayakan ini. Jadi mereka kan tentunya memiliki kepentingan juga bahwa kawasan Indo-Pasifik, kawasan ASEAN, itu selama beberapa dekade terakhir memang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi itu kan menjadi suatu magnet daya tarik tersendiri bagi mereka untuk terus bekerja sama dan berkolaborasi bersama ASEAN. Jadi itu yang kita kedepankan. Anda datang, Anda tentunya mendapatkan manfaat dan keuntungan. Dan kita sama-sama mencari manfaat untuk bersama itu. Ini kita appreciate juga ya Pak ya chairmanship Indonesia dan tentunya kerja keras yang luar biasa. Untuk itu memang. Baik, Pak. Yang menarik juga di pertemuan East Asian Summit kemarin adalah Presiden Jokowi itu bahkan
sampai menyampaikan bahwa negara Asia Timur ini memiliki kewajiban untuk tidak menciptakan perang baru. Kalau tidak salah, Ya, beliau benar. menyampaikan itu ya Pak. Apa Ya. makna dari pesan tersebut? Ya, sekali lagi kalau kita lihat dari 8 negara yang hadir itu kan itu negara-negara yang memiliki stature secara global dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi situasi dan kondisi yang terjadi di dunia. Sehingga Pak Presiden, Pak Jokowi memang menekankan bahwa East Asia Summit ini perlu diarahkan untuk ikut berkontribusi terciptanya perdamaian, stabilitas kawasan, dan juga kemakmuran. Sehingga apa yang ditekankan oleh Pak Presiden itu sangat relevan karena berkaitan dengan negara-negara yang ikut mempengaruhi situasi dan kondisi di dunia saat ini. Apakah itu secara global, apakah itu secara kawasan. Bagaimana mereka menanggapi pesan itu Pak? Ya, mereka sebenarnya kalau menurut saya sangat memahami ya bahwa keadaan fakta yang ada itu seperti itu dan sesuatu yang wajar bagi seorang ketua ASEAN, dalam hal ini Indonesia yang direpresentasikan oleh Pak Presiden, mengajak mereka, mengingatkan mereka bahwa kita bersama-sama ini memiliki andil untuk terciptanya stability, kemudian security dan prosperity. Apakah itu di kawasan yang mempengaruhi tentunya keadaan di dunia. Dan mereka saya rasa semua paham, tapi tentunya mereka juga memiliki pandangan-pandangannya tersendiri terhadap situasi dan kondisi yang ada. Nah, disitulah perbedaan-perbedaan pandangan yang terjadi itu, aspek diplomasi itu masuk. Yaitu diplomasi mulai dari Pak Presiden sampai dengan di level yang paling bawah. Jadi kita semua mengupayakan agenda keketuaan kita ini berhasil dan memberikan kontribusi bahwa in the end kawasan kita adalah kawasan yang mengarah kepada epicentrum of growth. Dengan kesamaan tujuan itu tadi ya Pak ya, menuju epicentrum of growth dan stance kita bahwa kita ingin mengawal bersama gitu ya Pak ya. Untuk menjadi dan kita bawa tuh 9 negara anggota ASEAN lainnya, kita sebagai ketua bersama-sama kita menawarkan kepada our partners atau mitra-mitra kita ini yang ASEAN inginkan tuh seperti ini. Kalian bisa dukung atau enggak? Kira-kira gitu. Bangga menjadi orang Indonesia. ASEAN Matters tersampaikan sekali ya Pak ya ke ya kita harus bangga lah dengan Pak Presiden selalu menyampaikannya Indonesia sebagai negara besar. Dan kita harus buktikan bahwa memang Indonesia sebagai negara yang besar setelah chairmanship kita di G20 atau presidensi kita di G20 dan tahun ini kita sebagai ketua ASEAN. Baik. Dan mungkin sebelum kita nanti akan lanjutkan ke segmen berikutnya terakhir Pak, yang tentunya sangat kita ingin tahu lebih dalam. Yang hadir ada Amerika Serikat dan ada China pula. Kita tahu currently dua negara tersebut sedang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja, bersih tegang gitu kita bisa bilangnya. Bagaimana East Asia atau EAS ini bisa mengantisipasi dampak negatif di saat kedua negara masih dalam situasi geopolitik yang sebenarnya kita tahu memanas? Ya, Indonesia utamanya bersama ASEAN, kita sebagai ketua ya kita mengupayakan dialog itu terus terjadi, komunikasi dialog yang positif terus terjadi di antara mereka, dan kita jadikan forum East Asia Summit ini sebagai forum di mana jalur untuk berkomunikasi itu ada. Jadi kan kita percaya ya, khususnya dalam agenda hubungan luar negeri kita Indonesia, komunikasi dan dialog, habit of dialogue itu kita kedepankan. Dan East Asia Summit ini kita sediakan untuk mereka bisa berdialog. Walaupun berbeda pendapat, tapi at least ada wadah. Iya, ada wadah dan tidak terjadi mispersepsi, misunderstanding yang bisa mengakibatkan tindakan-tindakan atau aksi-aksi yang merugikan. Dengan kita mengetahui, oh ternyata mereka begini, saya begini, sehingga tidak terjadi miscalculation itu, tidak terjadi misunderstanding. Sama-sama tahu tapi jalan keluarnya mungkin belum ditemukan saat ini. Dan mungkin terakhir Pak, kesan yang mereka berikan di pertemuan ASEAN East Asia Summit
ke ASEAN leaders itu seperti apa, Pak? Selain dari the summit itself, pertemuan-pertemuan informal dan lain-lainnya, seperti apa yang Anda tangkap? Ya, mereka kan kalau ke 18th East Asia Summit ini adalah pertemuan yang formal ya. Tentunya in between itu banyak kesempatan bagi mereka untuk melakukan dialog-dialog informal atau informal engagements di antara mereka dengan siapa, dengan bilateral. Dan kita juga Indonesia sebagai ketua juga memanfaatkan waktu itu untuk melakukan pembahasan, pembicaraan tertentu yang mengarah pada kesuksesan IAS Leader Statement ini bisa diadopsi. Jadi kalau kesan mereka sih tentunya kalau menurut saya mereka senantiasa respect ya dan senantiasa tahu kalau Indonesia menjadi convening power itu akan all out. Kita akan upayakan segala kewajiban kita sebagai host maupun segala kewajiban kita sebagai convening power itu benar-benar kita laksanakan untuk kesuksesan yang ingin kita capai bersama. Baik. Dan terbukti leader statement berhasil kita peroleh. Outputnya ada ya, Dan Pak? itu epicentrum of growth Ya. yang menandakan bahwa ASEAN dan 8 negara partner East Asia. kita berkomitmen untuk menjadikan kawasan kita sebagai epicentrum of growth. Epicentrum of growth ini tentunya menjadi bagian dari tema keketuaan kita, ASEAN Matters Epicentrum of Growth, dan epicentrum of growth ini yang utamanya kita harapkan dapat dirasakan manfaatnya secara konkret oleh masyarakat. Baik, karena Masyarakat tidak mungkin ASEAN, ada masyarakat epicentrum of growth karena Indonesia. tidak ada stabilisasi politik dan juga komunikasi yang terjalin antara ASEAN dan juga East Asia Ya. countries yang Ya. memang difasilitasi